Ketika bicara bumbu kita bicara rempah. Benar, rempah-rempah. Dan sebenarnya itu memang salah satu kekuatan Indonesia, kearifan lokal juga yang kita miliki, termasuk juga masyarakat Lombok gitu ya. Ini yang memang pemerintah saat ini juga terus dorong dengan program tadi itu Space of the World. Ya, bagaimana kita membawa rasa Indonesia mendunia. Benar. Gitu. Halo teman rasa, jumpa lagi dengan saya Cak Tom, dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Chandra Gunawan. Chandra Gunawan, beliau ini seorang chef dan juga pemilik usaha Rumah Langko. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Chef Chandra tentang profesi chef, tentang Rumah Langko, dan apa yang passion yang ingin dikembangkan oleh Chef Chandra nih terkait dengan kuliner Indonesia. Sebagai pembuka, saya ingin cerita sedikit tentang kuliner Indonesia. Kuliner adalah salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif. Di Indonesia, kita sedang mengembangkan ekonomi kreatif. Ya, salah satunya adalah kuliner. Ada sebuah program yang saat ini sedang didorong oleh pemerintah, yaitu Indonesia Spice of the World. Indonesia sangat terkenal dengan rempahnya. Bahkan kalau kita bicara tentang sejarah kolonial kita, itu juga diakibatkan oleh rempah ini ya Chef, yang mengundang kedatangan bangsa-bangsa asing di negeri kita. Jadi kita akan banyak ngobrol tentang Indonesia Spice of the World, tentang kuliner Indonesia, tentang rasa Indonesia. Bagaimana rasa Indonesia mendunia. Terima kasih Chef Chandra atas kehadirannya. Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Nah, silakan Chef Chandra memperkenalkan diri kepada teman rasa. Oke. Nama saya Chandra Gunawan. Saya chef, owner salah satu restoran di Lombok. Namanya Rumah Langko. Rumah Langko. Ya, by Putra Lombok. Jadi ada restoran dan meeting room dan function banyak kita di Lombok ya. Oke. Nah, bicara tentang profesi chef. Ini kan beberapa waktu terakhir ini memang profesi chef ini boleh dibilang menjadi sebuah pilihan profesi gitu ya bagi anak-anak muda. Apalagi sekarang kan banyak acara-acara yang mengangkat tentang profesi chef ini ya. Nah, gimana sih Chef Chandra dulu awalnya akhirnya memutuskan jadi chef? Kalau tanya awalnya saya memutuskan untuk menjadi chef dan masuk ke kita bilang industri ini, it's because my family. Oh ya, jadi awalnya saya waktu masih kecil itu terbiasa melihat mama papa saya itu keluarga gede, di banyak saudara lah kita bilang. Jadi setiap ada acara itu kumpul-kumpul apa segala macam. Kalau zaman kerennya sekarang bilangnya bawa potluck. Jadi kalau dulu tuh mama tuh masak. Jadi saya dari kecil tuh dicekokinnya tuh liatin nyokap masak terus. Nah, jadi kita dari situ saya sering lihat masak dan segala macam. Nah saya udah mulai kuliah dan segala macam. Kok kayaknya ada ketertarikan. Saya rasa saya setiap masak tuh mau masak apa aja, it's fun gitu loh. Jadi, kuliahnya tadi di bidang apa? Saya di ekonomi. Manajemen. Oke. Cuman ya itu, waktu luang itu saya coba kreasi, masak apa segala macam. It's fun, jadi saya coba gali lagi. Karena memang saya nggak ada basic yang sekolah atau apa segala macam, jadi benar-benar otodidak, coba makan, rasa apa segala macam. Ya itu sih alasan awalnya saya masuk ke
dunia ini. Iya. Oke. Jadi apa namanya? Oke, pendidikan formalnya adalah ekonomi, ya. manajemen, Ya. gitu ya. Lalu untuk keterampilan memasaknya ini otodidak. Ya, otodidak. Oke. So sering lihat, sering makan segala macam. Jadi saya bilang saya belajarnya itu lebih ke apa yang selama ini, maksudnya saya coba untuk makan, saya lihat kadang-kadang kayak beli nasi goreng segala macam, cara mereka masak gimana segala macam. Belajarnya itu ya seperti itu. Dari lihat si mama masaknya di rumah seperti apa, potong gimana, segala macam. Hal-hal kayak gitu yang saya pelajarin nggak ada formal. Jadi saya cuman lihat, observe gimana caranya, itu kita cobalah untuk gali. Itu sih. Lalu membangun rumah Langko ini tahun berapa? 2015. 2015. Yes. Oke, jadi sudah 7 tahun ya? 7 tahun 7 jalan. tahun mau 8. Pertama kali di Lombok? Ya, pertama kali justru saya di Jakarta. Di Jakarta? Di daerah utara Jakarta, Kelapa Gading. Oh iya, itu sentra makanan di sana? Yes, cuman sentra makanan 2010. Jadi I'm doing this with my brother, Irawan. Yeah. Jadi awalnya kami mencoba membawa nih makanan Lombok. Makanan Lombok. Jadi sejak awal sudah mengusung makanan Lombok ya? Because saya dari lahir di sana, jadi it's familiar for us gitu. Ya udah, coba kita bawa nih ke Jakarta. Dengan harapan pede banget nih. Resep sudah ini, makanan sudah enak, pasti banyak yang cari. Ternyata? Udah kita buka. Ternyata begitu buka, nggak ada yang tahu makanan Lombok. Nggak ada yang tahu sama sekali. Yes. Dan semua orang kiblatnya ini sama ya seperti Bali. Ya. Jadi itu perlu waktu bagi kami untuk ternyata bukan cuma sekedar rasa, harus ada edukasi supaya orang-orang pada tahu ini Lombok nih sebenarnya makanannya apa sih, rasanya gimana sih. Ya itu yang memang tantangannya di situ sih. Ya. Gitu. Oke, menarik sekali. Tadi Chef Chandra sudah cerita tentang bagaimana awalnya memiliki passion di dunia ini, gitu ya. Dan kemudian juga karena memang tadi experience yang didapat dari keluarga, ya, dan akhirnya memang mengusung tema masakan Lombok. Yes. Oke. Saya pengen tahu nih, Chef. Apa yang istimewa dari masakan Lombok dibandingkan masakan yang dari daerah lain? Daerah lainnya. Mungkin kalau bisa kita bilang masakan Lombok itu juga bumbu-bumbunya itu kompleks. Ya, jadi memang ada bumbu-bumbu yang memang saya rasa mungkin belum berbeda di daerah lain. Seperti contohnya kita pakai itu cabai kering. Cuman cabai kering ini proses pengeringannya bukan hanya dijemur. Jadi dia diasap gitu. Diasap. Nah. Jadi smoky gitu yes, ya. Jadi ada aroma smoky-nya. Jadi ada aroma smoky-nya kalau kita makan ayam taliwang atau sate rembige itu dari cabai keringnya itu. Ya, itu mungkin salah satu yang buat berbeda ya. Ya. Dan saya juga ingat kalau kita bicara masakan Lombok, plecing kangkung. Yes. Kangkung Lombok itu memang berbeda. Ya. Teksturnya lebih crispy gitu, crunchy ya. Ya, itu karena memang banyak sih kangkung semua Indonesia ada, seluruh Indonesia ada. Cuman yang membedakan itu yang tadi seperti Tom bilang, kangkung yang Lombok ini bodinya itu gede-gede. Ya. Cuman dia masih muda dan itu renyah. Ya. Cuman kelemahannya daunnya itu jarang. Oh, daunnya jarang. Yes. Oke. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau memang ada beberapa yang belum mengerti, ini kok batang-batang doang ya. Tapi kami di Lombok itu udah terbiasa sih. Maksudnya memang begini kangkung Lombok gitu. Dan itu udah coba dibudidayakan di luar Lombok, nggak pernah ada yang bisa. Iya. Segede itu nggak bisa. Beda. Dan saya pernah bertanya pada seseorang, konon yang membuat beda ketika dia pun bibitnya dibawa ke luar itu adalah airnya beda. Yes, gitu ya kan, air dan tanah. Iya kan, airnya beda. Ya. Bahkan tidak semua Lombok area kan,
Ya, ya. Ada area-area tertentu Ada yang area memang tertentu, menjadi penghasil Iya. kangkung itu ya. Benar. Gitu. Betul sekali. Jadi memang itu pengaruh sekali Ya. ininya. Pengaruhnya di sana. Oke. Lalu apalagi Chef yang menarik dari kuliner Lombok ini? Satu hal yang saya ingat tuh adalah pedas. 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 Dan ternyata tadi nggak cuma sekedar pedas karena memang cabenya diproses berbeda gitu ya, nggak cuma dikeringkan tetapi juga diasap tadi di smoky itu. Mungkin kalau yang itu bukan, kalau pedas itu mungkin identik dengan namanya Lombok ya. Jadi orang kadang-kadang tuh sudah bilang, masakan Lombok nih pedas semua. Padahal ya enggak. Ya. Ada sedikit bisa pedas. di-adjust. Jadi kami sekarang ini bisa di-adjust. Jadi kalau misalnya nggak seneng terlalu pedas, kami ada levelnya yang kita bilang biasa. Ada yang sedang, ada yang pedas itu. Ya, mungkin yang membuat juga berbeda dari aromanya itu karena terasi Lombok itu. Nah, ya itu menarik. Ketika bicara sambal, salah satu bahan atau ingredients itu yang tidak bisa tidak ada di dalam sebuah sambal itu kan terasi. Terasi, benar. Nah, apa yang istimewa dengan terasi Lombok? Terasi Lombok yang istimewa, pengalaman saya, mereka buatnya itu memang dari ikan-ikan kecil, rebon, ada udang-udang kecil juga, dijemur, setelah itu ditumbuk. Nah, yang membuat itu aromanya berbeda ya, jadi bisa wangi, enak lah. Saya susah mau jelasinnya harus. Iya, saya paham. Saya dibesarkan di Surabaya, gitu ya, yang dimana Surabaya juga punya tradisi terasinya selain petis. Ya kan? Memang kalau saya perhatikan terasi Cirebon, terasi Sidoarjo, gitu ya, terasi Lombok, unik gitu ya. Masing-masing punya cita rasa yang kemudian membentuk taste dari masakan itu secara keseluruhan. Benar. Ya, menarik sekali itu. Jadi memang berbeda-beda ya. Setiap di Indonesia semua ada punya terasi, cuman kan rasanya itu berbeda-beda. Itu yang memang ada karakteristiknya tersendiri lah ya, masing-masing daerah. Gitu. Nah, satu lagi, kalau bicara ayam taliwang nih, ayam taliwang, kalau saya perhatikan itu, kalau di Lombok ya, maksudnya kalau di Lombok itu ayamnya lebih kecil gitu ya, memang ringkes gitu sekali makan. Itu ayamnya memang khusus atau gimana tuh, Chef? Kalau ayam sendiri sih nggak ada yang khusus, cuman mungkin dari umur untuk ini pemeliharaannya. Jadi itu mungkin bisa lebih dekat dengan jadi mungkin dari pemeliharaannya itu kurang lebih dia di 30 hari kurang lebih. Jadi makanya ini ayam muda. Ayam muda gitu benar. Ya. Jadi makanya rasanya masih. Tapi ayam kampung kan? Yes, ayam kampung. Ayam kampung itu dulu kalau misalnya dengar sejarahnya, zaman dulu kalau kita pengen makan ayam taliwang itu nggak bisa seperti sekarang. Tinggal pesan 1 ayam taliwang, bentar lagi keluar tuh ayamnya. Enggak. Dulu tuh ayamnya masih hidup. Dan begitu kita pesan itu ditangkapin, baru diolah. Saya ingat itu, Chef. Saya pernah ngalamin. Saya pesan menu ayam taliwang di hutan Narmada. Oh, di daerah Narmada. Iya, di daerah Narmada kan ada hutan ya. Ada warung. Saya pesan ayam taliwang. Saya tunggu lama nggak keluar-keluar. Saya ke belakang. Ternyata ayamnya baru disembelih. Yes. Jadi memang itu dia fresh gitu. Benar. Itu. Ya. Jadi memang awal mulanya tuh seperti itu. Cuman sekarang kan sudah mulai pengaruh zaman, jadi sudah di-prepare lah ya. Yes, sudah di-prepare. Gitu. Oke. Chef Chandra mendirikan Rumah Langko. Nah, mungkin boleh diceritakan konsep dari Rumah Langko ini apa dan apa sih bedanya dengan rumah makan lain yang menyajikan masakan Lombok? Awalnya kami mendirikan Rumah Langko ini, awalnya dulu itu bangunan zaman Belanda sebenarnya. Di Lombok sana? Yes. Jadi dulunya itu bangunan itu dipakai, katanya konon ceritanya dipakai untuk dansa nona-nona Belanda. Di Ampenan atau di Cakra? Di Ampenan. Di Ampenan. Iya. Jadi memang Ampenan dan Mataram tuh dia dekat nyambung kan Pak. Jadi
di Ampenan lah kita bilang. Itu awalnya dipakai untuk dansa nona Belanda zaman dulu. Setelah itu bangunan itu terbengkalai cukup lama. Jadi kami kebetulan lihat ada peluang di sini. Jadi kami coba untuk direstorasi. Cuman sayangnya fondasi dan segala macam tidak bisa dipakai. Akhirnya kami runtuhkan semua, kami bangun, tapi tidak banyak merubah desain yang lama. Jadi biar ada nuansa historiknya. Historik benar. Jadi di sana kita ada restorannya, kita ada meeting roomnya, terus ada untuk ballroomnya juga ada. Jadi bisa gather kurang lebih mungkin 300 people bisa. Ya, jadi. Oke, menarik sekali nih teman rasa. Jadi kalau Anda lagi berkunjung ke Lombok, kan Lombok ini sedang dikembangkan juga menjadi salah satu destinasi super prioritas gitu kan dengan Mandalika-nya. Nah, kalau teman rasa sedang ada di Lombok, satu saat nanti nonton MotoGP, benar. Ya, dengan teman-teman bisa mampir di Rumah Langko karena kapasitasnya ada sampai 300 orang ya, bisa untuk catering dan lain sebagainya. Nah kalau itu dari cerita tentang Rumah Langkonya, the buildingnya. Bagaimana dengan menunya, dengan kulinernya? Menunya kami sekarang lebih fokus untuk pengembangan menu Indonesia. Jadi memang kami konsepnya awalnya. Jadi nggak cuma Lombok. Nggak cuma Lombok. Jadi awalnya kan memang konsepnya kami itu masakan khas Lombok. Cuman sekarang kami udah mulai untuk pengembangan kuliner Nusantara lah kita bilangnya. Dengan menggait juga kita ada kerjasama dengan nelayan. Kebetulan Lombok hasil lautnya cukup bagus. Jadi kami bekerja sama dengan nelayan lokal. Jadi mereka tangkapan malam itu pagi dibawa ke kita display langsung dijual. Jadi lebih ke ada hubungan yang saling kita saling membantu. Jadi ada inklusivitas juga di sini di dalam operasional usaha. Benar. Memberikan manfaat juga untuk nelayan di sana. Juga tentunya tadi petani kangkung ya. Yes. Jadi kita memang banyak kan pakai local ingredients yang ada di Lombok. Kerjasamanya itu lebih ke teman-teman pelaku inilah seperti nelayan. Sama juga untuk yang peternak ayam. Jadi kami juga memang ada kerjasama sama mereka dalam artian, yuk kita sama-sama nih biar bisa lebih bawa Lombok ini banyak ditahu, kualitinya memang kita jaga dan segala macam. Gitu. Oke. Jadi selain awalnya memang Chef Chandra mengangkat kuliner khas Lombok. Jadi kemudian sekarang juga berkembang bukan hanya Lombok tetapi juga Indonesia gitu ya. Nah, sekarang ini kan kalau kita lihat banyak gempuran kuliner asing, gitu ya, Jepang, Korea. Gitu ya, Eropa bahkan Western atau mungkin Arab juga, gitu kan. Menurut Chef Chandra, apa sih sebenarnya yang saya yakin menu Indonesia tidak kalah, gitu kan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan menu-menu tradisional kita ini, Chef? Untuk kemudian kalaupun kita mau bikin ini menjadi sebuah usaha bisnis bisnisnya bisa cuan gitu ya, bisa untung gitu. Apa yang harus dikreasikan lah gitu? Mungkin kalau kita bicara mengenai kuliner, sekarang kita bilang Indonesia di tengah banyak ini persaingan segala macam. Mungkin yang kita bisa benar-benar untuk di tagline itu kita punya bumbu itu gak kalah sama masakan-masakan dari negara-negara lain. Memang banyak pakai bumbu dan it's a complex. Gitu.
Ya betul sekali chef, itu tadi ketika bicara bumbu kita bicara rempah. Bener, rempah-rempah. Dan sebenarnya itu memang salah satu kekuatan Indonesia, kearifan lokal juga yang kita miliki, termasuk juga masyarakat Lombok gitu ya. Ini yang memang pemerintah saat ini juga terus dorong dengan program tadi itu Space of the World. Ya, bagaimana kita membawa rasa Indonesia mendunia. Benar. Gitu. Nah, sejauh ini bisnisnya, kemajuan bisnisnya seperti apa, Chef? Sudah berapa, hampir 7 tahun ya? Ya, hampir 7 jalan 8. Sudah ada berapa cabang sekarang? Perjalanan bisnis is quite good ya. Jadi pertama tadi yang saya bilang awalnya kita di Kelapa Gading 2010. Terus kita sekarang ada di Bintaro, ada di Alam Sutra. Satu lagi di Gading Serpong. 3 sudah ya? 3 sama satunya di Lombok. Yes. Jadi sudah 4. 4. Masih ada rencana sih ke depan buat ngembangin lagi. Amin, insyaallah. Iya. Itu dibilang ngejaganya sih susah-susah gampang ya. Maksudnya untuk kita bilang rasa ini banyak, so many kompleks yang perlu kita jaga. Itu maksud saya semua proses memasaknya itu ditangani oleh Chef Chandra sendiri? Ya mungkin untuk dari eksekusinya dalam artian seperti bakar, grill, kita ada grill, kita ada goreng dan segala macam. Itu saya dibantu oleh tim saya ada. Jadi mungkin untuk yang main kita bilang tadi bumbu dan rempah itu tetap kami yang meracik lah. Ya, jadi disitulah kunci konsistensinya ya. Ada standar apa tuh namanya bumbunya, resepnya lah gitu ya. Kalau saya bilang memang lebih tantangannya di situ, kita buka bisnis yang kuliner apa segala macam.